Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Hasanah, NIM 192111118 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dolalah lafziyah atau wadhihah dan dolalah ghairu wadhihah. Pengertian dolalah sendiri yaitu penunjukan suatu lafaz nas atau teks kepada pengertian yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, sehingga dengan pengertian itu dapat diketahui ketentuan yang terkandung dalam dalil nas atau teks tersebut. Kemudian yang pertama yang saya jelaskan yaitu dolalah lafziyah atau wadhihah. Dolalah lafziyah atau wadhihah ini adalah dolalah yang penunjukannya suatu lafaz atas makna utuh yang dibakukan untuk lafaz tersebut. Atau bisa kita pahami lebih singkatnya yaitu dolalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Jadi macam-macam dolalah lafziyah atau wadhihah ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, yang keempat muhkam. Macam dolalah lafziyah atau wadhihah yang pertama zahir. Nah, di sini zahir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Jadi di sini makna dari zahir ini sudah jelas. Untuk memahami makna dari lafaz tersebut tidak tergantung kepada suatu hal dari luar. Contoh dalam zahir sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa akhalallahul bai'a wa karramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pada ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Pada lafaz ini tidak butuh pada ayat lain karena sudah bisa dipahami. Walaupun pada aslinya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Nah, dalalah nas ini mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinaskan. Contoh dalam nas ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sama seperti zahir yang sebelumnya tadi yang berbunyi wa akhalallahul bai'a wa karramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna di sini bukan maksud utama ayat itu. Nah, maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dengan riba itu berbeda. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat sebelumnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Artinya, mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi di sini dolalah nas maksud makna utamanya yaitu jual beli itu tidak sama dengan riba. Di sini ketentuan lafaz nas itu sebenarnya sama dengan ketentuan lafaz zahir yaitu wajib diamalkan menurut madlulnya. Dalam hal ini makna yang dikehendaki oleh siyakul kalam. Selama tidak ada dalil yang mentakwilkan, menafsirkan, atau menaskan. Yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dolalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditaksis, ditakwil, tapi dapat dinaskan ketika masa Rasulullah. Mufassar sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama mufassar bidzatih dan mufassar bighoiri. Mufassar bidzatih yaitu makna yang dikehendaki oleh sigot lafaz dan siyakul kalam tanpa memerlukan penjelasan dari luar lafaz itu. Kemudian mufassar bighoiri
yaitu kejelasan menjelaskan nas qot'i yang lain di luar lafaz itu. Contoh dari mufassar sendiri terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, kata mi'ata ini 100, tidak bisa diartikan jumlah lain. Jadi jelas, tegas, tidak bisa ditakwil. Jadi hukum mufassar sendiri wajib mengamalkan sesuai dengan lafaznya. Yang keempat yaitu muhkam. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas disertai dengan qot'i dan tidak mungkin untuk ditakwil, ditaksis, dan dinaskan. Muhkam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Contoh muhkam sendiri terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh lain misalnya pada keharaman menikahi istri-istri Rasulullah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Fankihu matabalakum minan nisya'i masna wa sulasa wa ruba. Artinya, nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua yaitu dolalah ghairu wadihah. Dolalah ghairu wadihah atau lafaz yang tidak jelas artinya nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Nah, bahkan untuk mengetahui daripadanya itu memerlukan faktor dari luar. Atau kita bisa memberikan pengertian yang lebih singkat, dolalah ghairu wadihah adalah dolalah yang tidak jelas penunjukannya atas hukum. Dolalah ghairu wadihah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kafi, yang kedua musyikil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Macam dolalah ghairu wadihah yang pertama yaitu kafi. Kafi secara bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafaz itu sendiri, sehingga arti lafaz itu perlu diteliti secara mendalam. Atau kita bisa mengartikan kafi lebih singkatnya yaitu lafaz yang dari segi penunjukan kepada maknanya adalah jelas, namun ketidakjelasan itu muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contoh kafi terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasarikhu wasarikhatu faqta'u aydiyahuma. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Nah, ayat ini memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan ketika ayat tersebut diterapkan untuk seorang pencopet atau penjamret. Macam dolalah ghairu wadihah yang kedua yaitu musikil. Musikil adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya. Ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafaz untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi itu memerlukan indikasi atau dalil dari luar, seperti lafaz musitarak. Lafaz musitarak ini adalah lafaz yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya. Contoh musikil sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Kata quru dalam ayat tersebut dalam bahasa Arab memiliki 2 arti. Yang pertama masa suci, yang kedua masa haid. Imam Syafi'i mengartikan dengan masa suci, sedangkan
Abu Hanifah mengartikan masa haid. Macam dalalah ghairu wadihah yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah lafaz yang bentuknya tidak dapat menunjukkan pengertian yang dikandung olehnya dan tidak terdapat petunjuk-petunjuk lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Jadi sebab kesamaran dalam mujmal ini bersifat lazi, bukan bersifat yang baru datang. Atau pengertian mujmal yang lebih singkatnya adalah suatu lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan itu hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Contoh dari mujmal sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholah wa atuz zakah, artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Di sini kata dirikanlah sholat ini bersifat global, tetapi tentang bagaimana tata cara sholat tidak jelas. Jadi butuh penjelasan melalui lafaz lain atau kalimat atau penjelasan yang lain. Begitupun dengan zakat. Zakat di sini bersifat global. Bagaimana tata cara zakat, siapa penerima zakat, siapa yang harus mengeluarkan zakat, dan lain-lain. Rincian-rincian itu butuh penjelasan dari yang lain. Kemudian macam dolalah ghairu wadihah yang keempat yaitu mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafaz yang petunjuknya memberikan arti yang dimaksud oleh lafaz itu sendiri, sehingga tidak ada di luar lafaz yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentang arti, dan juga syorok tidak menerangkan tentang arti. Kemudian pengertian mutasyabih yang lebih singkatnya yaitu suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contoh dari mutasyabih ada 3, yaitu yang pertama alif lam mim terdapat dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua Yasin pada surat Yasin. Yang ketiga alif lam mim shad pada surat Al-A'raf. Contoh dari mutasyabih yang sudah saya bacakan tadi, ada yang mengatakan memiliki makna dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu termasuk dalam mutasyabih karena ayat-ayat yang tidak jelas maknanya apa. Mutasyabih sendiri adalah lafaz yang maknanya paling tidak jelas di antara 4 macam dolalah ghairu wadihah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata atau kurang tepat dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.